ketika jam 6 lewat 9 menit ya toleransinya memang ini ngaji dua-dua, jadi persiapannya ya mungkin habis apa gitu ya, namanya jam dingin masih agro gitu ya, mereka tahu pandang ini ya, pandang baca ya kita sekali kalau bude ya bisa jauh juga kalau bude. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat kepada Ustaz Hendro Kuntono di persilakan. Mari kita buka dulu dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sutopo Haji, para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini diberi kemampuan sehingga bisa bersama-sama menghadiri majelis ini, karena insya Allah ini adalah majelis kebaikan. Dan memang sering saya sampaikan, kenapa kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu hikmahnya adalah agar kita masih punya kesempatan untuk melakukan kebaikan. Rasulullah berdoa, Allah al hayata ziyadatan lana ala kulli khair. Ya Allah, jadikan hidupku itu tambahan kebaikan. Semakin hari kita diberi umur, yang harus kita ingat adalah kebaikan apa yang bisa saya lakukan pada hari ini. Entah itu lewat fisik kita ngaji, entah itu lewat harta kita sedekah, entah itu lewat cara-cara yang lain. Intinya hari-hari kita isi dengan kebaikan-kebaikan sehingga berat timbangan kita ketika di akhirat. Faman saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di kehidupan yang menyenangkan. Dan jangan sebaliknya, umur semakin lama bukannya semakin baik, semakin jahat, semakin ora sabaran, semakin gampang nesu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi hari ini mohon izin, ini tema berulang dan sudah sangat sering disampaikan terkait dengan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu sebetulnya momentum besar, momentum istimewa. Dan dalam tabiat kita, kalau ada momentum besar, momentum istimewa, kita kan serius memperhatikan. Contoh, ada orang mau hajatan, pernikahan, itu dianggap momentum istimewa karena mengubah kehidupan dua orang, bahkan dua keluarga besar. Maka langka uang hajatan ke persiapannya seminggu langka, berbulan-bulan. Ada yang sampai setahun siap-siap, mulai umai dandani lah, mungkin begitu. Undangan nih, tempatnya, konsumsinya, macam-macamnya itu dipersiapkan. Kenapa? Itu momentum istimewa. Maka pertanyaannya, apakah Ramadan itu istimewa? Istimewa. Mudah-mudahan kita bisa memahami itu. Keistimewaannya gimana? Ayo. Nah, ini yang akan saya sampaikan, yang saya berharap nanti kita akan menambah lagi pemahaman
dan persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Meskipun ini sesuatu yang tadi sering berulang, dan biasanya dalam kehidupan kita pengulangan itu menambah ingatan, memperkuat. Contohnya Nucewu yang sepuh-sepuh kan masih kelingan lah zaman TVRI dulu, jenenge iklan kan obat sakit kepala kan cuma bodrek kan. Begitu, jadi Lalasira yang mana tuh bodrek, langkah paracetamol. Kalau sekarang kan anak muda kan pusing paracetamol, itu obat aktifnya gitu, bahan aktifnya yang dibodrek itu. Tapi dulu merek kan, karena apa? Terlalu sering disampaikan sampai menjadi ingatan. Maka mudah-mudahan meskipun ini pengulangan adalah sesuatu yang semakin memperkuat ingatan dan pemahaman kita tentang Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentang arti penting Ramadan, yang pertama disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul, bulan Ramadan unzila, diturunkan fihi, di dalamnya Al-Quran. Jadi Ramadan itu istimewa karena turun Al-Quran. Nah, pertanyaannya kemudian, lalu apa istimewanya turun Al-Quran? Nah, di dalam kelanjutannya Allah menjelaskan istimewanya Al-Quran itu karena fungsinya huda linnas. Sehingga pertanyaan berikutnya, memang kalau hidup tanpa petunjuk Al-Quran gimana sih? Gitu kan? Nah, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, mari kita pelajari hal ini. Di antara petunjuk penting di dalam Al-Quran adalah terkait dengan konsep tauhid. Petunjuk paling fundamental, konsep la ilaha illallah. Tidak boleh ada ilah kecuali Allah. Ini yang paling dasar, ini yang paling penting. Karena kalau tidak terjadi dan terlaksana konsep ini, rusak binasa kehidupan. Saya ulang lagi. Petunjuk Al-Quran yang paling dasar adalah konsep tauhid la ilaha illallah. Karena apa? Karena kalau tidak terlaksana, rusak binasa kehidupan. Apa iya? Nah, mari kita lihat contohnya. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu sekalian. Konsep tauhid itu la ilaha illallah, tapi di dalam surah Al-Jasiyah ada penjelasan Allah, kalimat Allah yang bunyinya begini. Surah Al-Jasiyah surah 45 ayatnya 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah wa man yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Afara'aita, Anda belum pernah melihat man ittakhadha, orang yang menjadikan ilahahu, ilahnya hawahu, hawa nafsunya. Nah, kalau kalimat tauhid kan la ilaha illallah, ilah kita Allah. Ada orang yang ilahnya hawa nafsunya. Bahasa sekarang namanya menuhankan hawa nafsu. Memang bahaya menuhankan hawa nafsu. Nafsu kita ini Bapak Ibu sekalian, diantaranya sering saya bacakan di forum ini ya. Yuzina linasi syawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal has dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di antara hiasan hidup, kesenangan hidup, syahwat manusia dalam hidup adalah terhadap wanita, anak, harta kekayaan, emas, perak, kendaraan-kendaraan yang nyaman, perniagaan, sawah, ladang, apapun yang membuat kita merasa
senang dengan kehidupan dunia dan menikmatinya. Itu diantaranya hiasan hidup, syahwat hidup manusia. Nah, kalau orang harusnya menuhankan Allah tapi menuhankan hawa nafsunya, apa yang akan terjadi? Sejarah menunjukkan. Ada buku judulnya Sirah Nabawiyah, karangan Abul Hasan Ali An-Nadwi. Buku ini pemenang lomba penulisan sirah. Karena apa? Di antaranya menceritakan tentang kondisi masyarakat pra-Islam. Jadi ketika Rasulullah belum jadi nabi, masyarakat kayak apa sih situasinya? Nah, itu dijelaskan, dan itu sumbernya adalah literatur alias tulisan-tulisan yang ada, yang dibuat oleh orang-orang Eropa sendiri gitu ya, tentang kondisi masyarakat kuno itu seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar dugaan atau perkiraan, tapi sesuatu yang sumbernya adalah fakta sejarah yang pernah terjadi. Nah, di dalam buku itu Hasan Ali An-Nadwi itu menceritakan tentang kondisi masyarakat pra-Islam, dimulai dari daerah timur sendiri, India kuno. Di India kuno ada sebuah ajaran namanya Sati. Nanti Bapak Ibu sekalian yang punya internet bisa di browsing apa itu budaya Sati. Budaya Sati itu seorang perempuan yang sudah menikah dan suaminya meninggal dunia, dia tidak pantas lagi hidup. Makanya pilihannya satu, itu dibakar. Karena orang India itu kalau mati kan dibakar, diaben namanya, dibakar, bukan dikubur. Kalau nggak dibuang di Sungai Gangga. Sekarang aja ada yang model dikubur, dulu enggak, dibakar, mati bakar begitu. Sekarang udah menghilang ya, sudah tidak ada pembakaran. 1-2 kasus, 1-2 kejadian. Itu saja pakai kremasi. Ya seperti zaman dulu, bisa dibayangkan ya, pakai api gede banget, mayatnya itu dilempar, dan istrinya yang masih hidup harus bela pati, ikut dicemplung, sukarela maupun dipaksa. Saya dibayangkan Bu, urip kaya gue. Nah, bisa dibayangkan kan? Kalau dia tidak mau kayak begitu, dia terpisah dengan keluarganya. Orang kena urip bareng meninggal keluarganya, termasuk anak-anaknya. Maka sebagian dari perempuan itu akhirnya berkumpul bersama-sama di sebuah kampung. Kalau versi kartun namanya Vrindavan. Gitu ya. Untuk apa? Untuk melanjutkan hidup di tengah tekanan, kesulitan, penghinaan, cercaan masyarakat karena tidak mengikuti budaya. Sangat dibayangkan situasinya. Itu Sati. Dan yang terasa sampai sekarang namanya kasta. Ya kan? Kasta, orang lahir tiba-tiba jadi Gus, terus jadi orang hebat, dihormati. Padahal ya Gus ya bisa jadi punya maksiat kan, dan punya selera, makanya banyak Gus yang mobilnya bagus-bagus. Gitu. Gus mobilnya Ferrari, gitu ya. Aduh, Masya Allah. Gitu. Boleh sih, gitu ya, boleh begitu, nggak masalah begitu. Tapi kan kemudian muncul pikiran yang aneh-aneh kan di kita itu. Nah, hujan. Oh, bakso ya? Oh, saya kira hujan. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu kasta begitu. Orang kalau sudah lainnya kasta sudra, kelasnya kuli, lah sengsara begitu. Nggak boleh dia itu punya jabatan ASN, itu nggak boleh. Dan tidak boleh menikah dengan orang-orang yang kastanya lebih tinggi. Apalagi kasta yang tertinggi namanya kasta Brahmana, itu pakainya cokorde gitu ya, agung begitu ya, ayu gitu, itu kelas-kelas tinggi. Itu yang jadi gubernur. Makanya kan gubernur Bali kan selalu kalau nggak cokorde itu ya agung, pasti ada nama itu karena itu nama kasta. Ya, jadi Bapak Ibu yang pengen jago gubernur Bali orang bakal kepilih, bukan kasta Brahmana. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini India kuno ya. Yang paling miris bagi saya itu Sati, itu budaya. Itu India kuno. Kemudian ke barat lagi sedikit, Persia. Persia, rajanya namanya Anushirwan, gelarnya Kisra. Dalam sirah-sirah disebut Kisra ya. Itu raja dianggap sebagai keturunan dewa, keturunan Tuhan.
anaknya Tuhan. Begitu. Maka kekuasaan dia mutlak. Artinya dia nggak perlu pakai hukum itu melekat pada dirinya. Sehingga ketika dia misalkan jalan-jalan gitu ya, ketemu rakyatnya, terus beromong ayu, dia pengen harus dikasihkan. Waro mobil apik, jaluk kudu diwenehna. Waro buah-buahan sak kebon-kebon ini jaluk kudu diwenehna. Kekuasaannya sangat mutlak. Begitu. Ya. Oleh karena itu bisa dibayangkan kalau hidup dipimpin oleh penguasa yang kayak begitu. Wong kita ada hukum saja masih ribut, kan? Masih ada perampasan, masih ada keramaian, masih ada kedoliman. Itu sudah negara hukum kita itu. Bayangkan kalau kemudian tidak ada yang seperti itu. Kita hidup dipimpin oleh penguasa yang mutlak. Sengsara hidup kita, karena kita bukan penguasa dan bukan keturunan penguasa. Itu Persia kuno. Ke barat lagi sedikit, namanya Romawi kuno. Di Romawi kuno itu kita mengenal film-film yang bersetting Romawi kuno, misalkan Gladiator, ya. Di dalam film itu kan digambarkan tentang gladiator itu. Orang diadu dengan orang, gelut paten-patenan, tontonan. Bayar maning. Kan luar biasa, ya kan? Paten-patenan, tontonan. Kita tinju saja, baru petinjunya glebak wes, kadang-kadang ngelasi ya begitu. Ya, tapi di situ disoraki. Itu manusia dengan manusia, lah manusia dengan binatang. Orang diadu dengan singa, orang diadu dengan harimau. Ketika diterkam, dicapik-capik, dimangsa, dianggap tontonan, disoraki. Bagaimana situasinya? Dan setelah itu biasanya pesta, dan pesta kembali yang dijadikan hiasan dan kesenangan. Nun sewu, perempuan cantik, muda. Nah, begitu perlakuan terhadap perempuan di Romawi kuno. Ya, sehingga sampai abad pertengahan Eropa itu perempuannya itu nggak boleh punya harta, nggak punya hak pilih. Makanya di Eropa muncul emansipasi. Karena apa? Eropa kuno perempuannya itu direndahkan, sisa budaya Romawi kuno. Gitu ya. Kalau Islam enggak. Makanya kemudian datang Rasulullah SAW. Itu Romawi ya. Kemudian Arab sendiri. Bagaimana situasi masyarakat Arab? Sebagian diceritakan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bima daraballahu lirahmani masalan dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ringkasnya begini. Orang Arab zaman dulu, zaman era Rasulullah belum jadi nabi, itu kalau dikabari, Mas, bojomu babaran, lanang mau wadon. Kalau dia mendapatkan informasi punya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, mukanya gelap, hitam, pekat, marah, jengkel, benci sekali dia. Bisa dibayangkan? Dua anak wadon marah, dianggap penghinaan, terhina, sintemen dua anak wadon. Maka sebagian dari anak-anak perempuan itu ada yang dikubur hidup-hidup. Jadi sejarah menunjukkan ibu-ibu terutama nun sewu, ketika orang itu menuhankan hawa nafsunya, korban pertama kelompok masyarakat namanya perempuan. Ya. Dan biasanya untuk meraih perempuan itu yuzinan nasibu syawati minan nisa wal banin wa qanatilin qantara, dengan harta. Maka orang kemudian mencari harta, pembegalan, begitu ya. Zaman kuno, zaman era Rasulullah kan begitu ya. Salman Al-Farisi kan termasuk yang dibegal itu. Dia pengen menemui Rasulullah, tadinya orang merdeka, di jalan dibegal. Barangnya dirampas, dirinya dijual sebagai budak. Sampai sekarang kadang-kadang ada orang yang mencari harta dengan pembegalan. Bahkan pembegalannya aneh nih Bapak
Bapak Ibu sekalian. Nun sewu saya di Saru ini ada berita terjadi begal payudara. Ya kan? Karena apa? Ada seorang laki-laki, karena tadi yuzinalina sebusyawati minalisa, lihat perempuan, berpakaian seksi, begitu ya, payudaranya menonjol, mek kan, nganggo motor, orang Melayu, begitu dimek, istilahnya begal payudara. Ya Allah ya Rahman. Itu contoh sejarah Bapak Ibu sekalian yang menunjukkan betapa Ramadan itu menjadi penting karena apa? Turun Al-Quran, dan itu menjadi penting karena apa? Memberi petunjuk dan mengubah kehidupan. Kalau kan itu adalah mengubah dua keluarga, Al-Quran ini mengubah kehidupan secara fundamental, sehingga kita menghadapi kehidupan yang seperti sekarang ini jauh lebih baik. Saya membayangkan kalau kemudian India, Romawi, Persia itu budayanya yang terus berkembang seperti sekarang, sampai sekarang, yang pasti diwong paling sesara dalam hidup. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian ada seorang penulis, peneliti namanya Michael Hart. Dia menulis buku judulnya 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai orang pertama paling berpengaruh, karena yang dia bawa Al-Quran, yang disampaikan kepada kita Al-Quran, dan itu mengubah secara fundamental kehidupan tidak hanya orang muslim tapi non-muslim juga. Konon aturan-aturan yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte dalam konteks bernegara itu mengambil, diantaranya adalah dari kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, disadur, diambil, dipakai menjadi aturan-aturan di Prancis kuno, Prancis lama ya, Napoleon Bonaparte. Kemudian Napoleon dibawa, disadur, dipakai di Belanda, dan Belanda dibawa ke Indonesia, sehingga sebagian aturan kita langsung maupun tidak langsung sebetulnya sudah menyandarkan di dalam aturan-aturan Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan adalah bulan istimewa karena apa? Turun Al-Quran. Kenapa ini istimewa? Fungsinya sebagai petunjuk, dan dengan petunjuk Al-Quran kehidupan kita berubah total. Andai kan tidak ada Ramadan, andai kan tidak ada Al-Quran, saya tidak bisa membayangkan kehidupan yang terjadi. Maka ada buku judulnya Apa Derita Dunia Kalau Islam Mundur, rusak binasa kehidupannya. Itu alias nggak pakai aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, selain itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, selain syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran yang kita kenal dengan istilah nuzulul Quran, kita juga mengenal kalimat di dalam ayat inna anjalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kami menurunkan ia Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, apa relasinya, hubungannya antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Ngatan Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu Al-Quran turun sekaligus dari Baitul Ma'mur di sisi Allah ke Baitul Izzah langit dunia. Itu di malam Lailatul Qadar. Nah, dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turunnya 17 Ramadan. Maka kita memperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Dulu peringatan nuzulul Quran ramai meriah, sekarang menjadi lebih biasa, begitu ya. Nggak apa-apa sih, nanti kalau kita hidupkan lagi syiarnya itu bagus ya, meskipun sekedar undang penceramah gitu ya, yang biasanya tarawih nggak ada penceramah pakai ceramah, yang tarawih biasanya penceramahnya 5 menit jadi setengah jam ya, yang biasanya cuma tarawih doang nanti bisa makan-makan nuzulul Quran. Fungsinya apa? Syiar ya.
syiar kepada keagungan bulan Ramadan, turunnya Al-Quran karena fungsinya yang luar biasa. Kalau dikatakan ini zaman Rasulullah nggak ada, ya iyalah. Wong Al-Quran zaman Rasulullah aja bentuknya nggak kayak begini, tulisan, begitu ya. Bentuknya di lembaran-lembaran, di tulang, di macam-macam begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Nah di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Sudah sangat sering kalau ini, oleh karena itu mari kita memburu malam Lailatul Qadar. Karena apa? Kalau kita beramal di malam itu sama dengan atau lebih baik, khairun kan bahasanya ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti 1000 bulan lebih. 1000 bulan itu 83,3 tahun. Yang Yusufnya sudah 83 betul. Jadi ada orang yang seumur hidup itu melakukan sebuah amal bisa disalib dengan amal di malam Lailatul Qadar. Makanya nanti kita kerjakan. Nah tips para ustadz, jangan hanya memburu di malam ganjil, karena itu adalah ancar-ancar, bukan kepastian. Bisa jadi muncul di malam genap, bisa jadi muncul di awal Ramadan. Maka sejak awal Ramadan gaspol gitu ya, untuk selalu melakukan amalan-amalan di malam. Apa saja, mau sholat, mau tadarus, monggo. Saya mengusulkan satu amalan yang mudah sekaligus juga membantu banyak persoalan kita, yaitu sedekah. Bapak Ibu nanti Ramadan siapkan di rumah 1 kotak bekas kue, wadah apa yang nggak kepakai disiapkan, tiap malam diisi. Berapa? Mau 1000 boleh, 2000 bagus, 5000 lebih bagus, 10.000 apikir pol tiap malam. Nanti kita kalau setiap malam itu menaruh sedekah di situ, ada kita bersedekah yang nilai sedekahnya sama dan lebih tinggi daripada 1000 bulan. 10.000 Bu, apa tuh lah? Betul, apa? Karena ngaten ngono nanti di akhir Ramadan kan arep gawa kue nanggon tanggane, ngoten kan? Nyangoni keponakane, lah dari uang itu. Ya kan ora kerasa dadi ini. Betul. Setiap malam kita bersedekah, ketemu Lailatul Qadar, sekaligus budaya kita untuk nyangoni kerabat gitu ya, atau memberi sesuatu kepada tetangga bisa terlaksana dari uang itu. Loh kan kepenak. Dan fungsinya luar biasa. Khairun min alfi syahr. Ini saran saja, mau dikerjakan monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentang Ramadan. Hal kedua yang istimewa luar biasa dalam bulan Ramadan adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW ngendika, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa puasa, barang siapa sholat di malam bulan Ramadan, maka diampuni dosanya. Memang penting diampuni dosanya. Penting. Seberapa pentingnya? Ini yang akan saya sampaikan biar Bapak Ibu sekalian lebih paham lagi. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Adilnya disebut adil itu kalau perbuatan salah dihukum. Betul. Saya nabok wong, itu kan perbuatan salah. Adilnya kan saya dihukum, entah dibalas dengan ditabok, entah itu diperlakukan sesuatu yang merupakan hukuman. Itu adil. Kalau saya mendolimi orang, saya dibalas. Sebab kalau tidak ada pembalasan atas kesalahan saya, tak taboki kabeh loh. Nggak ada hukuman, enak banget begitu, ya.
orang bayar utang ke bank, akhirnya kan kewajibannya bayar kan, terus orang belum bayar, orang dukung, enak banget kan utang baru dibayar